Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang bertemakan Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Yang pertama ada Sunan At-Tirmizi. Biografinya, nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, lahir pada tahun 2009 Hijriah atau bertepatan pada 825 Masehi. Beliau wafat pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 893 Masehi di kota Buk di dekat kota Lakop, Tirmiz. Lalu lakopnya Ad-Dorir karena akhir hayat beliau dalam keadaan buta, dan orang yang pertama kali mempopulerkan pembagian hadis menjadi 3, yaitu Sahih, Hasan, dan Dhaif. Lalu ada pula guru-guru Imam At-Tirmizi. Semasa remaja beliau dengan berguru di kampung halamannya, seperti di Khurasan beliau belajar dengan Ishaq bin Ruwaiyah dan Naisabur, dan di Naisabur beliau belajar dengan Muhammad bin Amru al-Sawaq. At-Tirmizi ini berguru ilmu hadis kepada Imam Bukhari pada tahun 194 sampai 256 Hijriah. Lalu ada Imam Muslim 204 sampai 261 Hijriah. Lalu adapun beliau berguru pada Imam Daud al-Sijistani pada tahun 202 sampai 275 Hijriah. Adapun Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan, Muhammad bin Bashar, Ahmad bin Muni, dan lain-lain. Lalu selama selesai beliau berguru, beliau pun mendapatkan murid yang ingin belajar pada beliau, yaitu yang pertama ada Abu Bakar Ahmad bin Ismail al-Samarqandi, yang kedua ada Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, yang ketiga ada Ibn Yusuf al-Nasafi, yang keempat ada Hamam bin Syakir, lalu yang kelima ada Abu Abbas Muhammad bin Mahbub al-Mahbubi. Dari karakteristik Sunan At-Tirmizi ini, Al-Habib Al-Khatib Baghdad menyebarnya dengan Al-Jami Al-Sahih Al-Sunan At-Tirmizi, sedangkan Al-Hakim menyebutnya dengan Sunan At-Tirmizi. Jadi banyak sebutan beliau, cuman yang paling terkenal itu Imam Tirmizi. Lalu karakteristiknya memuat berbagai persoalan agama seperti al-aqaid atau tauhid, al-ahkam hukum, al-riqaq atau budi luhur, adab atau etika, al-tafsir atau tafsir Al-Quran, at-tariq wal al-syiar itu sejarah, al-syama'il, al-fitan atau peristiwa fitnah, serta al-manaqib wal al-masalib itu biografi sahabat dan tabi'in. Lalu karakteristiknya pula terdiri dari 5 juz, sekitar 2376 bab dan 3956 hadis. Lalu adapun kelebihan Sunan At-Tirmizi. Kelebihan Sunan At-Tirmizi yaitu menurut Ajab Al-Khatib, kelebihan Sunan At-Tirmizi pada kitab Ajaz Al-Khatib itu, kitab ini termasuk kitab yang memenuhi standar ilmiah karena tema-tema hadis dibahas sampai tuntas. Lalu ada pun memuat penjelasan tentang kualitas hadis-hadisnya. Lalu ada pun kitab yang membahas itu seperti Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid itu disusun berdasarkan bab-bab yang runtut atau berurutan disertai penjelasan yang rinci. Lalu memuat ilat-ilat hadis yang mencakup hadis sahih dan dhaif,
Memuat penjelasan orang-orang yang pernah bertemu atau yang belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Memuat penjelasan tentang sanad lebih sistematik dan menarik. Lalu, adapun kurangnya Sunan At-Tirmizi ini, yang pertama, meriwayatkan beberapa hadis dhaif dan wahyi atau rendah. Terus yang kedua, sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih atau hasan. Terus yang ketiga, sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Dan yang keempat, menyebutkan hadis yang gharib yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan hadisnya tuh nggak kuat. Jadi dalam permulaan setiap bab atau kitabnya kemudian mengikuti dengan hadis yang lebih kuat. Jadi hadis dhaif dulu yang beliau keluarkan, habis itu diikuti pula dengan hadis yang sahih, hadis yang kuat menurut sanadnya. Lalu adapun metode penulisan Imam Tirmizi itu yang pertama mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan isi bab tersebut. Lalu yang kedua ada mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis, apakah itu sahih, dhaif atau hasan. Yang ketiga, Imam Tirmizi juga seringkali mencantumkan opini-opini jurisprudensi para ahli hukum terdahulu. Jadi hadis-hadis hasan, sahih dan dhaif yang ada pada imam-imam terdahulu, imam-imam sebelum beliau masukkan juga ke dalam metode penulisan beliau, dengan beberapa mazhab pula yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam atau fikih. Yang keempat ada Tirmizi. Yang keempat juga Imam Tirmizi itu menunjukkan jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya yang berkenaan dengan masalah sama. Jadi kayak ada satu masalah diriwayatkan misal oleh Imam Muslim. Nah, itu bukan Imam Muslim saja yang meriwayatkannya, tapi ada juga kayak Imam Bukhari. Jadi melewat perkataan atau perbuatan yang sama periwayatannya. Lalu adapun contoh hadis dhaif. Contoh hadis dhaif itu seperti Haddatsana Humaid bin Mas'ad, Haddatsana Muhammad bin Humran an Abi Sa'id wa huwa an Abdullah bin Bushyr qala Sami'tu Aba Kabsyah al-Anmari yaqulu kana imamu udhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuthan. Qala Abu Isa hadisu munkar wa Abdullah bin Yusr bari huwa dhaif inda ahlil hadis tu'fah Yahya bin Sa'id wa ghairuhu wa butuhu hada yakni wasi'ah. Yang artinya itu telah menceritakan kepada kaum Humaid bin Masadah, menceritakan lagi pula kepada kami Muhammad bin Humran dari Abi Sa'id, ia adalah Abdullah bin Busr. Ia berkata, saya mendengar dari Aba Kabasyah Al-Ambari berkata, kopiah para sahabat Rasulullah SAW adalah luas. Abu Isa berkata, ini adalah hadis munkar. Lalu Abdullah bin Busr adalah hadis dhaif menurut ahli hadis. Jadi tuh kayak penilaian ini diambil dari kitab Tazhib Al-Kamal fil Asmal Ar-Rijal karya Al-Mizzi dan Al-Tahdib wa Tahdib karya Bin Hajar. Dari hadis ini tuh penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir semua perawi dalam hadis tuh gak memenuhi syarat untuk menjadi hadis hasan ataupun hadis sahih, karena perawi ada yang dhaif dan ada yang juga yang kekuatan hafalannya rendah sehingga hadis ini dihukumi dhaif. Nah, lalu kita sampai pada pembahasan yang kedua,
yaitu Sunan An-Nasa'i. Adapun biografi Imam An-Nasa'i yaitu beliau kelahiran kota Nasa pada tahun 215 Hijriah. Nama lengkap beliau itu adalah Ahmad bin Syuaib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahra ibn Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasa'i Al-Qadi Al-Hafiz. Lalu sifat beliau ini tuh seorang yang amat takwa dan wara. Jadi beliau tuh menjauhi segala yang berbentuk subhat. Kurang lebih seperti itu. Lalu beliau wafat pada Senin 13 Safar 303 Hijriah dimakamkan di Baitul Maqdis. Adapun guru-guru Imam An-Nasa'i itu banyak. Seperti contohnya Hisyam ibn Umar pada tahun 245 Hijriah, Abbas bin Abdul Azim, terus ada Isa bin Himad, Abdurrahman bin Ibrahim, Muhammad ibn Al-Ala, lalu ada Abu Thahir Ahmad bin Umar, lalu ada Abu Bakar Umar bin Utsman, ada Ishaq bin Roy dan lain sebagainya. Dari yang tadinya beliau berguru hingga akhirnya beliau juga memiliki murid sama seperti imam-imam terdahulu. Setelah mereka berguru, lalu nanti mereka mendapatkan murid-murid pula kemudian yang akan mewarisi ilmu yang telah dipelajari turun-temurun. Adapun murid-murid Imam An-Nasa'i yang pertama ada Abdul Al-Qarim atau putranya Imam An-Nasa'i sendiri nih. Jadi putranya ya muridnya. Lalu yang kedua ada Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq Al-Sunni. Yang ketiga ada Abu Ali Ihsan bin Al-Qudari Asyuti. Yang keempat ada Ali bin Abu Ja'far Al-Tahawi. Dan yang kelima ada Imam Abu Al-Hafiz Al-Tabrani. Dan karakteristik Sunan An-Nasa'i itu yang pertama, jumlah keseluruhan hadis yang ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i itu ada 5.761. Lalu menyeleksi hadis-hadis yang sudah ada dalam kitab sebelumnya, yakni Sunan Al-Kubro, sehingga teringkas menjadi kitab Sunan As-Sugro yang mungkin sekiranya tebal, diringkas sama beliau, dirangkum sama beliau menjadi kecil, menjadi kitab yang mudah dibaca karena sudah diringkas. Lalu yang ketiga, kitab Sunan Al-Sugro Al-Mujtaba atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan kitab Sunan As-Sa'i. Jadi kitab Sunan As-Sa'i yang lebih dikenal di kalangan masyarakat itu adalah kitab Sunan As-Sugro tadi yang tadi setelah beliau ringkas, itu kitab buat beliau yang lebih dikenal. Lalu adapun kelebihan Sunan An-Nasa'i, yang pertama, jumlah hadis yang berkualitas doif dalam kitab Sunan An-Nasa'i itu sangat kecil dan jarang. Jadi beliau itu hadisnya insya Allah hasan dan baik semua, kuat. Lalu yang kedua, An-Nasa'i tetap memberikan penjelasan mengenai kedoifan hadis yang tercantum dalam kitabnya, baik itu mungkin bersumber dari sikap sanadnya bersumber dari segi sanadnya maupun dari segi matan hadisnya. Lalu yang ketiga ada periwayatannya, mengambil orang-orang yang benar, sikok, jujur, adil dan sebagainya. Tidak meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya. Jadi hadis-hadis yang doif sama beliau jarang diambil. Jadi enggak selalu diambil sama beliau. Beliau lebih memilih pada hadis-hadis yang emang kuat gitu perawi. Lalu walaupun orang itu dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Shahihain, ya itu kalau misalnya dulunya itu tuh termasuk sahih menurut para zaman dahulu, tapi kan itu dhaif jatuhnya. Jadi beliau tidak mengambil hal-hal yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Lalu kekurangan An-Nasa'i, yang pertama, banyak terdapat perulangan hadis dalam kitabnya. Contohnya hadis tentang niat yang diulang sebanyak 16 kali. Lalu yang kedua ada bab qism fa'i atau hasil rampasan perang yang terletak jauh dari bab jihad gitu. Lalu
Adapun kualitas Sunan An-Nasa'i. Nah, kualitas Sunan An-Nasa'i ini menurut penilaian para ahli Al-Mujtaba, itu kan kitab beliau kan. Kitab Al-Mujtaba itu nama lain dari kitab Sunan As-Sugro. Nah, kitab hadis yang paling sedikit hadis dhaifnya setelah Sahihain. Yang sahih di kitab Sahihain itu maksudnya setelah kitab Bukhari dan Muslim. Yaitu terus adapun kitab Sunan An-Nasa'i ditempatkan pada tingkatan kedua setelah Sunan Abu Daud dan deretan kitab-kitab hadis As-Sunan. Dalam kitab tersebut banyak memuat berbagai ilmu dan hukum, kendati tidak terlepas dari adanya hadis yang bersatu doif. Ya gitu, walaupun ada doifnya, tapi tidak banyak gitu, jarang. Lalu hanya mencantumkan hadis-hadis marfu yang berhubungan dengan hukum dan tidak mencantumkan hadis yang berhubungan dengan etika atau cerita umat terdahulu. Lalu adapun contoh konkret dari hadis dengan kualitas sahih, terus hadis dengan kualitas hasan, dan hadis dengan kualitas dhaif. Yang pertama tuh ada hadis dengan kualitas sahih. Hadis dengan kualitas sahih itu anjuran tentang ketika mendengarkan khutbah berkualitas sanad yang sikot dan sahih sesuai dengan komentar langsung yang diberikan oleh Imam An-Nasa'i. Lalu yang kedua ada hadis dengan kualitas hasan, yaitu hadis tentang penegasan bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Lalu adapun hadis dengan kualitas dhaif, yaitu hadis tentang mengucapkan amin yang keras. Jadi kayak selesai sholat bacaan Al-Fatihah itu kan pas di belakangnya ada yang mengikuti amin gitu kan. Itu tuh kualitas hadisnya tuh dhaif. Mungkin begitu saja penjelasan materi Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.